Ketika menjabat, saya coba menelusuri lebih jauh bagaimana kata-kata itu bisa diimplementasikan dalam bentuk kerja. Ya. Jadi di Menteri Pendidikan itu, karena saya waktu itu Ketua Ikatan Guru Indonesia, saya bisa melihat dari dekat bagaimana Anies menata kementerian. Kan musuh terbesar sebenarnya dalam pemerintahan itu kan birokrasi. Dan Anies bisa menata birokrasi itu dengan baik. Sayang sekali dia hanya 20 sekian bulan jadi menteri. Jadi penataan yang dia buat itu tidak sampai tuntas gitu. Saya membayangkan kalau penataan itu bisa selesai, itu proses sampai ke bawah itu betul-betul terstruktur dengan baik. Problem pendidikan yang selama ini ruwet itu penuh masalah, itu bisa dituntaskan dengan baik. Tapi memang tidak tuntasnya karena beliau tidak menuntaskan 5 tahun jadi menteri. Sementara saya melihat Anies itu selalu berpikir komprehensif. Artinya komprehensif, dia dikasih jatah waktu jadi pemimpin 5 tahun, maka yang dia rencanakan adalah sesuatu yang bisa selesai dalam 5 tahun, bukan 20 bulan atau 10 tahun gitu ya, bukan. Tapi saya dengar beberapa komentar di media-media terkait waktu 20 bulan itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dan berkorelasi dengan beberapa komentar banyak orang bahwa Pak Anies tidak bisa kerja gitu. Bagaimana tanggapan Bung Ramli Rahim? Banyak orang melihat sebuah persoalan itu dari balik layar gitu ya. Padahal yang terjadi tidak seperti itu. Saya kebetulan karena seperti tadi yang saya bilang, saya ada di dalam, jadi saya betul-betul mencermati apa yang dilakukan Anies. Seperti misalnya kasus dana BOS. Ya, dana BOS itu kan sebenarnya temuannya Anies itu. Kenapa temuannya Anies? Karena kita sering menyampaikan bahwa banyak orang yang dalam data itu tidak lagi berhak menerima bukan dana BOS, itu tunjangan profesi guru, tunjangan profesi guru itu masih ada di daftar itu, sehingga dana yang ditransfer ke daerah itu selalu berlebih. Dan di masa lalu tunjangan profesi guru itu kadang-kadang dilakukan digunakan oleh pemerintah daerah tidak pada tupoksinya. Sampai ada yang menggunakannya untuk dana saham lah dan sebagainya, itu terjadi di daerah. Dan Pak Anies bisa menemukan itu. Gitu. Kemudian di zaman beliau memang ada semacam restrukturisasi, seperti adanya Direktur Jenderal baru, dari Dirjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Itu kan sebelumnya tidak pernah ada Dirjen itu. Dirjen itu dibuat karena memang Pak Anies yakin bahwa untuk mengubah pendidikan, selesaikan dulu urusan gurunya. Dan urusan guru kita kan sampai sekarang tidak tuntas. Dari sisi kualitas tidak jelas, dari sisi status tidak jelas, dari sisi kesejahteraan apalagi. Jadi ini masalah yang tidak pernah selesai di dunia guru. Jadi kalau cerita di luar seperti itu, ya boleh-boleh saja. Itu kan kita tidak bisa memaksakan persepsi orang. Tapi kalau secara internal kami lihat, sangat efektif apa yang dilakukan Pak Anies. Kalau saya menemukan bahwa alasan saat itu kenapa Anies diganti, dan memang Anies tidak meminta jabatan apapun setelah itu, itu karena Pak Jokowi membutuhkan dukungan dari PP Muhammadiyah, dan satu-satunya yang diminta oleh Muhammadiyah adalah Menteri Pendidikan. Jadi memang yang menggantikan beliau ya orang yang diutus oleh PP Muhammadiyah.